Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Lisnasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 10, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya dari instansi pemerintah kota Banjarbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan learning journal bertema etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sini ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas etika publik. Pada dimensi kualitas ini menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian ada dimensi modalitas, yaitu unsur-unsur modalitas dalam etika publik itu ada akuntabilitas, transparansi, dan juga netralitas. Dengan demikian, pada dimensi modalitas, seorang pelayan publik harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan terhadap pihak luar atau organisasi mandiri dan dipublikasikan. Dimensi yang ketiga adalah tindakan integritas publik. Jadi integritas publik dimaksudkan sebagai kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Tuntutan publik. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, harus dianut prinsip the right man on the right job, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya. Perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Berbagai cara dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Kalau itu yang dilakukan oleh para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Nah, perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Pentingnya etika dalam urusan publik. Jika kita memiliki etika dalam pelayanan publik, maka kita bisa mempertahankan nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan luhur. Dan di sisi lain, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Aktualisasi etika ASN. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa video mengenai etika ASN. Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah. Saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat.
Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Iya, ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Seperti yang telah digambarkan dalam beberapa cerita tadi, maka setiap ASN dalam setiap kegiatannya dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Jadi kesimpulannya, kode etik merupakan pedoman untuk mengatur para PNS sebagai pelaksana kebijakan dan juga pelayan publik tentang bagaimana bersikap dan berperilaku baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai di sini presentasi saya tentang Learning Journal Etika Publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.